Jadi ini saya mau jujur ini, bagi capres-capres yang mau menang, maka baik-baiklah kalian dengan Bapak Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali kita bertemu pada hari ini. Hari ini kita ingin mengomentari atau mereaksi salah satu rekaman video dari seorang pejabat negara, yakni Bahlil Lahaladia. Bahlil ini banyak pernyataan-pernyataan yang kontroversi yang dia lontarkan, mulai dari penundaan pemilu sampai dia menyatakan bahwa Jokowi 3 periode, sampai mengomentari para calon presiden yang akan bertarung 2024 mendatang, sampai ada nada-nada yang saya pikir tidak layak diucapkan oleh seorang menteri. Ada nada-nada ancaman kepada para capres. Bunyi ancamannya kira-kira begini. Nanti kita saksikan videonya. Para calon presiden yang akan bertarung 2024 mendatang harus baik-baik dengan Presiden Jokowi. Kalau tidak, konsekuensinya harus diterima. Ya, boleh kita katakan bahwa otomatis kalah. Dengan pernyataan ini saya kembali ke pernyataan si Noel Immanuel Ebenezer. Jokowi bukan Tuhan. Ya. Dari mana alasannya endorsement Pak Jokowi bisa membuat orang jadi menang? Sebagai seorang ketua relawan Jokowi waktu itu, dia mengatakan Jokowi bukan Tuhan. Dia pikir benar. Pernyataan Noel itu buat Jokowi bukan Tuhan. Benar. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menentukan nasib seseorang, termasuk calon presiden. Bahlil ini sering melakukan tindakan-tindakan, kalau dalam konteks sepak bola itu offside. Pernyataannya offside. Dia seorang menteri investasi, ya harusnya yang dia urus investasi saja, tidak perlu masuk ke wilayah yang lain yang bukan kewenangan dia. Ada kesan ikut terlibat dalam benturan-benturan yang terjadi di negara kita. Anda seorang menteri, seperti yang saya sampaikan dengan teman-teman diskusi biasanya, saya sampaikan, selalu menyampaikan eksekutif, legislatif, dan yudikatif kita ini kadang-kadang tidak paham tugas pokok dan fungsi mereka. Karena ya kadang-kadang juga mereka ini berkomplot menjadi mafia. Makanya negara kita semakin terpuruk ya, sebagai negara besar yang katanya negara demokrasi, tapi sampai saat ini saya pikir demokrasinya juga masih demokrasi yang malu-malu. Tidak murni demokrasi, karena masih ya kesannya kayak demokrasi terpimpin lah, kayak kembali ke zaman Orde Lama. Bagaimana seorang kepala negara ngatur-ngatur hal-hal yang bukan kewenangannya. Karena eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu adalah sebenarnya pengemban amanat rakyat sih, yang diberikan oleh rakyat melalui konstitusi. Tapi ya saya miris lah sebagai warga negara yang melihat saat ini banyak sekali yang bertentangan dengan nilai-nilai dan khasanah tata kelola bernegara. Nanti kita saksikan videonya, beberapa video yang pernyataan dari si Bahlil ini. Termasuk saya juga ingin mengomentari berbagai macam hal yang berkaitan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo ketika memenangkan Pilpres 2012 kemarin. Dia mengatakan tidak ada yang boleh rangkap jabatan dalam pemerintahannya saat ini. Fakta yang terjadi, hampir semua partai koalisi rangkap jabatan, mulai pengurus partai, ketua partai, sekaligus menjabat menteri,
dan pejabat-pejabat lainnya di pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Satu-satunya yang kami lihat itu hanya Surya Paloh sebagai ketua partai yang juga berkoalisi dengan pemerintah, tetapi Surya Paloh berada di luar. Lantas mungkin ada pernyataan Megawati juga tidak masuk dalam pemerintahan. Tidak, Megawati itu masuk karena di berbagai macam jabatan di periode ini, ketua Dewan Pembina BRIN kalau tidak salah ya, dan juga ketua Dewan Pembina BPIP, Badan Pengarah Ideologi Pancasila. Karena ini juga bentukan dari negara, berarti kan juga rangkap juga jabatannya. Di sisi lain dia sebagai ketua partai PDIP. Jadi saya ingatkan kembali para pejabat, para menteri atau siapapun dia yang berada di baik eksekutif termasuk yudikatif. Kalau bicara legislatif itu berarti kan memang ya sebenarnya legislatif ini representasi dari rakyat itu sendiri. Jadi kalau bicara politik ya masih masuk akal lah. Tapi kalangan eksekutif dan yudikatif ini saya pikir saya harap bisa mengerem lah ya, menjaga lidahnya, karena bagaimanapun itu bukan domain Anda. Kembali ke amanat undang-undang, laksanakan tugas pokok dan fungsi Anda sebagai orang-orang yang kami amanahkan untuk menjalankan sistem pemerintahan, sistem tata kelola bernegara kita dengan baik. Karena bagaimanapun Anda itu semua digaji oleh rakyat. Tidak bisa dimungkiri, rakyat itu membayar pajak ke negara ini untuk menggaji Anda semua. Jadi saya ingat kembali para tokoh yang mengaku tokoh, yang masih jadi tokoh, tolong kembali ke tugas pokok dan fungsi Anda. Oke, kawan-kawan, kita lihat ya rekaman video yang beredar di media sosial, yakni pernyataan dari Bahlil Lahadalia. Survei tingkat kepuasan dari masyarakat kepada Presiden Jokowi 82%. Ini mungkin catatan rekor sejarah Presiden Indonesia yang tinggal 10 bulan mau pemilu, surveinya tingkat kepuasannya masih 82%. Dan ini Bang Jayadi mungkin yang tertinggi sekarang di dunia ya, kalau 82%. Narendra Modi itu 78 kalau tidak salah. Ya, 79, ini 82%. Hati-hati ini capres-capres. Kalau mau jauh-jauh dengan Pak Jokowi, ya sudah, hasilnya tahu sendiri. Jadi ini saya pun jujur ini, bagi capres-capres yang mau menang, maka baik-baiklah kalian dengan Bapak Presiden Jokowi. Tapi kalau capres yang mau bikin antitesa dengan Pak Jokowi, ya silakan, hasilnya juga akan ketahuan. Kenapa? Ini bukan kata saya nih, kata survei nih, Bang Jayadi. Di situ ada mengatakan juga bahwa apakah setuju Presiden ke depan itu melanjutkan program Pak Jokowi? 65% setuju. Kan kira-kira begitu. Jadi kalau setuju kemudian ada capres yang membuat tidak setuju dengan program Pak Jokowi, itu sama dengan membuat wayang naunal maun itu. Kira-kira itu dalam ilmu basic training di HMI itu gali lubang untuk kubur sendiri-sendiri itu. Nah, selama datanya ini tidak bergerak, selama datanya ini masih tetap sama.